Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan dewan juri semua. Perkenalkan, nama saya Winda, perwakilan guru dari TK Karakter Sabilul Ilmi, akan membawakan dongeng tentang batu menangis. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu tua dengan anak gadisnya yang sangat cantik yang bernama Darmi. Sejak masih kecil, ayah Darmi sudah meninggal sehingga membuat ibu Darmi harus bekerja di ladang untuk menghidupi kebutuhan mereka. Karena ibu Darmi selalu bekerja di ladang, membuat kulitnya menjadi warna hitam dan tubuhnya sangat kurus. Sementara Darmi tumbuh menjadi anak yang sangat cantik, namun dia tidak mau membantu ibunya. Dia hanya senang di rumah dan berdandan. Suatu ketika ibu Darmi meminta tolong Darmi untuk memasak di rumah selama ibunya tidak ada. Darmi, ibu minta tolong selama ibu tidak di rumah, tolong kamu untuk memasak ya. Iya bu, iya, ibu pergi saja sana. Tapi Darmi tidak mau mendengarkan perkataan ibunya. Darmi hanya berdiam diri di rumah sampai ibunya pulang. Dan dia memasang wajah sangat marah ketika ibunya datang. Ibu kenapa tidak membawakan aku makanan? Tidak memasakkan aku dulu. Aku sudah kelaparan, Bu, selama ibu tidak ada di rumah. Darmi, ibu kan sudah minta tolong padamu untuk memasak selama ibu tidak di rumah, nak. Tapi Darmi tidak mendengarkan. Bahkan saat ibu Darmi meminta Darmi untuk menemaninya ke pasar untuk memberikan hasil ladangnya, Darmi tetap tidak mau. Sampai akhirnya ibunya pergi ke pasar sendirian. Namun setelah ibunya pulang dari pasar dan melihat ibunya sedang menghitung uang, Darmi segera mendekati ibunya sambil mengutarakan apa yang dia inginkan. Ibu baru dapat uang ya? Ibu tahu nggak bu, kalau bedakku itu udah habis bu. Aku mau beli bedak ya bu ya? Ya bu ya, beliin aku di bedak ya bu ya? Kamu mau bedak ya Darmi ya? Ayo kalau begitu kita pergi ke pasar bersama ya nak ya. Ibu kalau aku pergi ke pasar nanti kulitku jadi kotor, jadi gelap. Di pasar kan bau, nanti tubuhku jadi bau bu. Darmi, sebaiknya kamu ikut saja agar ibu tidak salah membelikan bedak untukmu nak. Sekali-kali kita berjalan-jalan bersama. Dengan terpaksa Darmi pun ikut bersama ibunya pergi ke pasar. Namun sepanjang jalan perjalanan menuju pasar, Darmi selalu berbisik pada ibunya. Bu, nanti ibu jalannya di belakang saja ya bu ya. Kenapa harus di belakang nak? Kenapa kita tidak bisa berjalan bersama? Ibu, sudah, ibu tinggal jalan aja di belakang. Nurut aja, kenapa sih bu? Tapi akhirnya mau tidak mau ibu Darmi berjalan di belakang Darmi. Dan selama di pasar Darmi bertemu dengan temannya. Hai Darmi. Hai Darmi, kamu pergi ke pasar, mau apa? Iya nih, aku mau beli bedak baru loh. Bedakku sudah habis. Oh, kamu mau beli bedak baru ya? Ngomong-ngomong, siapa itu orang yang ada di belakangmu? Oh, dia itu pembantuku. Darmi mengatakan bahwa ibunya itu adalah pembantunya. Dalam hati ibunya sangat sedih. Ya Allah, kenapa Darmi berbuat demikian padaku ya Allah? Padahal aku ini kan ibunya. Setiap dia bertemu dengan teman-temannya atau orang yang menyapanya di pasar, Darmi selalu berucap, selalu bilang bahwa itu adalah pembantunya, bukan ibunya. Hingga hati ibunya sangat sedih. Lalu ibu Darmi meminta pada Darmi untuk tidak mengatakan hal itu lagi. Darmi, sudah cukup nak. Tolong, jangan kamu bilang pada orang-orang bahwa aku ini adalah pembantumu. Aku ini adalah ibumu.
ibu, aku kan malu punya ibu seperti ibu. Ibu itu jelek, hitam, sudah tua. Aku kan masih cantik, Bu. Aku cantik, aku wangi, aku putih. Tidak pantas mendapatkan ibu seperti ibu. Ibu itu cocoknya jadi pembantuku. Dengan sedih, Ibu Darmi pun memohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, aku sudah tidak kuat lagi dengan perlakuan anakku, ya Allah. Aku mohon berikan ganjaran yang setimpal untuk anakku, ya Allah. Tiba-tiba gemuruh petir menyambar hingga hujan turun. Darmi berteriak minta tolong pada ibunya. Tolong, Bu, tolong aku. Kenapa kakiku tidak bisa digerakkan, Bu? Tolong. Darmi terus minta tolong pada ibunya. Ibunya hanya terdiam melihat Darmi. Ibu, tolong. Kini badanku tidak bisa digerakkan, Bu. Tolong. Sambil menangis, Darmi terus meminta tolong. Ibunya hanya terdiam melihat apa yang terjadi pada Darmi. Sampai akhirnya Darmi berubah menjadi batu, dan batu itu terus mengeluarkan air mata dikarenakan Darmi menyesali semua perbuatannya. Nah, dari cerita tersebut, pesan moral yang dapat kita ambil adalah bahwa kita tidak boleh membuat ibu kita bersedih, membuat ibu kita merasa terluka. Kita harus menghormati ibu kita karena ibu kita adalah orang yang sudah mengandung, melahirkan, dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.